Oke, kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu proses seluler. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas proses seluler yang pertama yaitu replikasi. Maka saya ingin menanyakan dulu nih, semoga masih ingat tentang replikasi ini. Kita mulai dari Devri. Kebetulan absennya pertama ya, ini absen 5 Devri. Apa sih yang disebut dengan replikasi, Devri? Jadi replikasi itu intinya adalah kayak perbanyakan DNA ya, perbanyakan materi genetik gitu ya Bu ya. Ya, betul. Jadi perbanyakan materi genetik atau pengkopian ya materi genetik khususnya atau secara spesifik adalah DNA. Lalu Nadira, ini semua siap-siap ya, nyalakan kamera seperti biasa. Nah, untuk replikasi ini apa saja yang dibutuhkan? Sebutkan 2 komponen yang dibutuhkan untuk menjalankan replikasi. Ini boleh sebutin enzimnya aja gitu Bu atau Boleh, gimana? yang penting 2. Nanti kita lanjut ke Davin siap-siap ya. Oke, pertama enzim DNA polimerase sama enzim itu ya primase. Oke, enzim DNA polimerase untuk apa Nadira? Itu buat memperpanjang si DNA yang barunya. Terus DNA kalau polimase primase buat misahin double strandednya itu Bu. ini saya koreksi, primase itu untuk membuat primernya bukan? Oh iya deh, primernya. Oh iya primernya Bu. Ya, jadi DNA primase untuk membuat primernya, dikoreksi sedikit ya. Oke, terima kasih Nadira. Davin, sebutkan 2 komponen lainnya yang dibutuhkan dalam proses replikasi. Enzim ligase sama yang satunya lagi saya lupa. Nggak ada enzim yang saya lupa. Kan nggak harus enzim. Davin, apa saja boleh. RNA transfer. Oke, tadi ligase untuk apa? Kalau ligase untuk nyambung. Nyambung apa? Fragmen. Nyambung fragmen-fragmen. Oke, yang satu lagi apa tadi, Davin? RNA. RNase untuk apa itu? Bukan enzim, Bu. Bukan enzim? Lalu apa itu? Tadi saya bilangnya RNAT, mungkin salah, nggak tahu. Ya, oke, mau diperbaiki? Dengan yang lain, diganti? Belum kepikiran, Bu. Oke, terima kasih Davin. Kita lanjutkan, Rafli. Sebutkan 2 komponen lain yang dibutuhkan untuk menjalankan proses replikasi, Rafli. Ada DNA helikase itu buat membuka DNA-nya. Itu sudah disebutin belum ya Bu? Belum. Membuka double helix-nya ya. Double helix. Terus ada apa yang namanya kayak orang Jepang apa Okazaki fragment itu Bu. Oke, apa itu Okazaki fragment? Kayak dia mecahkan jadi 2, ada yang leading strand itu ya sih, ada leading strand sama logging strand itu. Terus yang di login kita ada Okazaki fragment itu. Nah, ya, jadi ini Okazaki fragment itu adalah fragmen-fragmen DNA pendek ya yang disintesa karena betul dia ada di lagging strand, karena dia lagging strand ini posisinya terbalik. Proses polimerisasi atau replikasi dari DNA ini selalu terjadi dari 5 ke 3. Nah, karena sifat struktur DNA yang double helix anti paralel putaran tangan kanan, maka satu ada yang berlawanan arah. Maka sementara proses replikasi ini harus dari 5 ke 3, maka dibuatlah dalam fragmen-fragmen pendek. Kalau di video kalian masih ingat mungkin filmnya ada dibuat loop ya, struktur loop. Nah, itu menghasilkan potongan-potongan DNA atau fragmen-fragmen DNA yang disebut Okazaki fragment. Oke, terima kasih Rafli. Kita lanjutkan. Yoe, apa lagi yang dibutuhkan dalam proses replikasi? Bu, kalau saya, sorry, nyalain kamera dulu, Bu. Iya.
Kalau saya spesifikasiin yang tadi polimerase boleh, Bu? Kan ada 3, Bu. Yang mana tuh? Polimerase 1, 2, 3. Polimerase apa? Kalau nggak salah kemarin di slide-nya Ibu ada DNA polimerase 1, 2, 3 deh, Bu. Ya, itu belum kita bahas ya sebetulnya ya. Nah, tapi itu masuk ke DNA polimerase. Ya, oke, terima kasih. Yang lain? Yoe? Apalagi ya, Bu, kalau enzim-enzimnya? Nggak harus enzim ya. Semua yang berhubungan komponen-komponen dari proses replikasi. Kalau saya lihat dari semua yang disebutkan tadi, proses replikasi belum bisa jalan. Kalau hanya hal-hal yang tadi, yang disebutkan tadi. Ada RNA-nya begitu ya, Bu? RNA untuk apa? Buat membawa yang baru, apa namanya, nukleotida yang baru ke yang lama, Bu, buat disambungin. Tapi saya agak lupa RNA apa ya, Bu. Nah, ini perlu dikoreksi. RNA dan DNA suatu yang sangat berbeda ya. Jadi itu kurang, jangan dicampur adukan. Nanti kita ketemu lagi dengan DNA bertemu dengan RNA itu di proses transkripsi, bukan di proses replikasi. Ya. Oke, Yoe, kita lanjutkan ke Azmi. Apalagi, tolong disebutkan 2 komponen yang terlibat dalam proses replikasi. Sepertinya kalau hanya faktor-faktor komponen-komponen yang sudah disebutkan tadi, ya, itu replikasinya belum bisa jalan menurut saya. Apa yang kurang? Asmi, suaranya nggak kedengaran ya? Oke, sudah terlihat. Belum kedengaran? Mungkin setting speakernya belum dipindah ke headset? Belum ya? Ada yang sudah mendengar suara Azmi? Belum juga, Bu. Oke. Sambil mencoba setting Azmi ya, nanti kita akan kembali lagi ke Azmi, kita lanjutkan ke Alisa. Iya, Bu. Oke, sebutkan 2 komponen lainnya yang terlibat dalam proses replikasi. Garpu replikasi. Garpu replikasi itu apa? Tempat terjadinya replikasi. Oke, tempat bagian dari DNA, tempat terjadinya replikasi. Apalagi, Alisa? DNA-nya tadi belum ya? DNA-nya sendiri, betul ya. Kalau nggak ada DNA-nya, replikasi tidak bisa terjadi. Terima kasih, Alisa. Ini Alisa di Student Lounge tadi sama siapa? Sama Davin ya? Sama Rafli? Iya, Bu, di sini berlima. Oh, di Student Lounge. Siapa aja? Sama Nashwa, Gerald, Asmi, sama David. Oke, abis ini ada kuliah lagi? Aris maksudnya, Bu. Oh, Maaf. abis ini ada kuliah lagi? Nggak ada, Bu. Sebelum ini ada kuliah? Sebelum ini. Oh, oke. Ya, kita lanjutkan. Naswa, apalagi Naswa? Halo, Naswa. Halo, Bu. Kan ada lagi ya, Bu? Aku kira ada semuanya. Belum bisa jalan. DNA-nya sudah disebut ya, enzimnya sudah disebut,
tapi belum lengkap. Apalagi yang belum disebut? Bukan hanya enzimnya ya yang belum disebut ya. Parental strand-nya bukan. Parental strain-nya DNA-nya sudah disebut tadi oleh Alisa. Coba bayangkan apa yang diperlukan agar proses replikasi ini bisa berjalan. Aku nggak tahu apa ya. Oke, ya sudah kita tutup saja ya ini pertanyaan tentang replikasi ini. Hal yang terlewatkan adalah asam nukleatnya ya. Jadi ketika proses polimerisasi DNA, substratnya apa? Tentu saja ada template-nya yaitu DNA parentalnya, DNA-nya. Nah, tapi yang untuk memperpanjang membuat kopiannya itu tentu dibutuhkan asam nukleat ya. DATP, DGTP, DCTP, dan DTTP. Jadi ini suka kita sebut sebagai DNTP. Jadi N itu untuk menggambarkan seluruh asam nukleat yang dibutuhkan. Kalau nggak ada itu, tentu saja proses replikasi nggak bisa berlangsung ya. Dan yang tidak kalah penting adalah primernya. Jadi awal dari proses replikasi perlu ada DNA primer yang menempel pada untai DNA parental. Tadi enzim untuk membuat primernya sudah disebutkan pertama kali sekali, enzim primase. Nah, tapi primer yang dihasilkannya, yang dibutuhkan untuk memulai terjadinya replikasi, terlewat sayang sekali. Oke, itu kita sudah mereview apa yang disampaikan pekan lalu, kita akan lanjutkan. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Yoe ya. Jadi DNA polimerase ini adalah enzim kompleks. Jadi bukan hanya ada satu aktivitasnya ya. Jadi ada 3 jenis enzim di sini. DNA polimerase 1, DNA polimerase 2, dan DNA polimerase 3. Ini sebetulnya informasi yang spesifik pada E. coli. Pada spesies yang lain mungkin sedikit berbeda, ya, tidak persis sama dengan apa yang ada pada E. coli. Nah, kenapa sih DNA polimerase ini perlu sampai ada 3? Bisa nggak ya kalau kita pakai satu aja? Misalnya kita pikir boros banget sih, butuh enzim 3 untuk proses kayak gini. Saya mau delete deh satu, saya mau hapuskan satu. Jadi ini idenya ada orang yang menghapuskan salah satu dari 3 polimerase ini. Ketika DNA polimerase 2 dihapuskan, selnya masih hidup. Proses replikasinya kalau tidak salah masih berjalan. Nah, ketika DNA polimerase 3 dan DNA polimerase 1 dihapuskan, ternyata selnya mati, tidak bisa bereplikasi, tidak bisa berkembang biak. Nah, jadi di sini kita lihat, walaupun ini sifatnya berarti kemarin nih masuk ya di soal UTS ya, enzim yang mirip-mirip ini karena apa? Karena susunan struktur primernya mirip. Bukan sama ya, tapi mirip, dan yang disebut mirip itu bisa cukup 40% sama, 30% sama, itu sudah bisa disebut mirip ya. Nah, ini kita sebut sebagai protein yang homolog. Nah, karena strukturnya mirip, maka kemungkinan bentuk 3 dimensinya mirip dan kemungkinan aktivitasnya, fungsinya juga mirip. Nah, jadi ini ada untuk E. coli ada 3 homolognya, ada polimerase 1, polimerase 2, dan polimerase 3. Dan sayangnya tidak cukup hanya satu polimerase saja yang ada dalam sel ini. Dibutuhkan lebih dari 1 jenis DNA polimerase. Nah, terus bedanya apa? Kenapa kalau dihapuskan salah satu dia bisa bersifat letal gitu ya. Nah, di sini untuk E. coli DNA polimerase 1 ini aktivitasnya ada aktivitas polimerase, jadi digunakan untuk memperpanjang rantai kopi DNA. Nah, kita lihat ya di gambar ini. Nah, kita lihat di gambar ini. Jadi
yang cukup mudah untuk membayangkannya, ini untai DNA dibuka menjadi dua ya, dua bagian tadi dengan enzim helikase. Nah, si DNA polimerasenya itu seperti memegang, menjepit salah satu untai DNA yang akan menjadi parental atau pola dari yang akan di-copy. Ini jadi dijepit seperti itu, lalu dia bergeser, memanjang. Ya. Nah, di sini aktivitasnya ada aktivitas polimerase. Jadi ini dibutuhkan untuk memperpanjang rantai copy DNA, tapi juga ada aktivitas eksonuklease. Ini maaf saya salah tulis sedikit. Ini saya betulkan di sini. Ini eksonuklease. Jadi yang kedua ya, yang betul tulisannya, bukan nulease. Nah, jadi ini apa ini eksonuklease? Nah, ini justru fungsinya kebalikan dari polimerase. Kerjaannya dia mutus-mutusin apa yang sudah nyambung di sini. Jadi tadi DNTP yang sudah nyambung pada proses perpanjangan rantai polimer DNA ini justru diputus oleh enzim eksonuklease. Di sini ada dua, ada yang dari arah 5 ke 3 dan ada yang dari arah 3 ke 5. Nah, untuk apa ada enzim eksonuklease ini? Fungsinya salah satunya adalah sebagai proofreading. Untuk memastikan informasi yang di-copy tepat. Nah, nanti kita akan kembali ke topik ini, bahasan ini secara spesifik di beberapa slide selanjutnya. Tapi salah satu enzim DNA polimerase ini punya aktivitas eksonuklease juga. Jadi bisa menyambung dan bisa memutus, bisa memperpanjang dan bisa memperpendek. Nah, di sini polimerase 3 disebut sebagai yang terpenting. Dia punya aktivitas polimerase, jadi bisa digunakan untuk memperpanjang rantai DNA, dan juga punya aktivitas eksonuklease dari ujung 3 ke ujung 5. Dan enzim polimerase 3 ini dapat mengkatalisa sintesa DNA pada keduanya leading strand dan lagging strand. Nah, ini beberapa perbedaan antara kompleks enzim polimerase ya, polimerase 1, polimerase 2 dan polimerase 3. Oke. Nah, jadi di sini digambarkan ini enzim DNA polimerase 1 contohnya ya. Jadi ini template strand-nya. Jadi ini DNA yang mau di-copy. DNA yang mau di-copy. Iya. Ya udah. Dia nggak puasa, malu ah. Nih. Ini air putih. Oke, dikecilin. Jadi ini template-nya, ya, polanya DNA yang mau di-copy. Proses replikasi ini berjalan dari ujung 5 ke ujung 3. Jadi berjalan dari ujung 5 ke ujung 3, berkebalikan dengan arah template ini. Jadi ini dimulai dengan primer, tadi sudah disampaikan bahwa butuh ada primer dulu. Primer ini tidak panjang-panjang ya, hanya beberapa residu nukleotida menempel dulu di sini. Baru setelah itu DNA polimerasenya akan menempel. Nah, kemudian terjadi perpanjangan rantai dari primer ke seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini si enzimnya DNA polimerase, seperti sudah disampaikan tadi, dia seperti memegang, menggigit si DNA tadi. Ini mulai dari primernya, nanti dia akan bergerak seiring dengan proses polimerisasi ke sana. Oke, jadi ini template-nya yang warna biru, hasil kopiannya yang warna pink. Nah, di sini aktivitasnya ada dua. Ada yang warna biru ini di atas,
Ya. Ini adalah active site. Semoga masih ingat apa itu active site. Tadi sudah sampai Naswa. Suha, apa itu active site, Suha? Halo, Suha ada? Halo Ibu, Apa itu active site, Suha? Active site itu yang itu ya Ibu, di bagian enzim yang apa? Yang tempat itu ya Bu, buat apa namanya, menempelnya substrat atau? Ya, betul. Ya. Jadi kita lihat ini, enzimnya besar. Bayangkan seperti si tangan kita, telapak tangan kita. Nah, ini rantai DNA-nya saya gambarkan dengan ini ya, dengan bolpen saya. Nah, ini kan nempelnya tidak seluruh bagian enzim. Tangan saya yang belakang ini masih enzimnya ya. Ini kan tidak menempel sama substrat si DNA-nya. Yang menempel hanya satu bagian tertentu. Nah, itu yang disebut active site-nya. Yang biru ini. Jadi bagian dari enzim tempat terjadinya katalisis ya. Ini bagian tempat menempelnya substrat ke enzim. Oke. Nah, di bawah yang kuning ini ada active site yang lain. Active site yang disebut exonuklease active site. Jadi pada satu enzim yang sama, aktivitasnya lebih dari satu. Ada aktivitas polimerase memperpanjang rantai DNA kopiannya. Yang di bawah yang kuning aktivitas exonuklease. Jadi untuk memotong ya bagian ujung dari rantai DNA kopi apabila terjadi kesalahan. Ya. Oke, itu yang dimaksud dengan polimerase dan exonuklease. Nah, jadi di sini ini memperjelas ya. Template-nya adalah yang berwarna coklat ini ya. Ini template-nya. Nah, kita lihat yang berwarna oranye ini adalah hasil kopiannya. Nah, jadi lebih pendek dari template-nya karena prosesnya sedang berlangsung. Nah, kita lihat di template-nya ini ada C. Maka C harusnya berpasangan dengan G. Betul, berarti nggak masalah. Setelahnya di template-nya adalah G. G harusnya berpasangan dengan apa? Tentu saja dengan C ya, kebalikan dengan ini. Nah, di sini kita ingat, dalam suatu rantai polinukleotida, bagaimana ikatan ini terjadi? Nah, ini kembali. Gary, ya. Antara residu nukleotida yang satu dengan yang lain, jadi antara G dan T ini misalnya, bagaimana dia terhubungnya, Gary? Ya, Bu. Antara G dan T, ini G dan T, kursor saya kelihatan ya? Kelihatan, Bu, kelihatan. Antara G dan T, bagaimana kedua residu ini saling terhubung? Dengan ikatan hidrogen ya, Bu? Kalau nggak salah. Dengan ikatan hidrogen. Yang mana yang ikatan hidrogen? Maksudnya, Bu? Nah, coba ntar dibantu. Tolong dibantu. Aris. Antara residu nukleotida pada satu rantai polinukleotida itu saling dihubungkan oleh ikatan apa, Aris? Ikatan itu bukan sih, Bu, kalau antara apa base-nya sendiri si apa namanya sakarida. Kok sakarida? Ayo. Atau itu, Bu, fosfodiester bukan, Bu? Ya, oke. Jadi ini lihat ya. Yang di rantai utamanya ini kita sebut backbone-nya ya. Jadi si pita ini backbone-nya. Backbone dari polinukleotida. Jadi hubungan antar residu ini satu dengan yang lain dalam satu rantai polinukleotida itu ikatannya ikatan kovalen nih. Jadi itu betul-betul terikat. Ikatan yang kuat gitu ya. Nah, di sini adalah jembatan fosfoester ya. Jadi di sini esternya berhubungan dengan yang fosfatnya yang satu berhubungan dengan G,
fosfat yang sama juga berhubungan dengan T ini. Ya. Jadi situ ada ikatan fosfoester. Oke. Nah, antara T dan G di sini ikatannya apa? Tiara. Halo Bu, ya. Antara T dan G, ini ikatannya ikatan apa? Tiara. Antara T dan G. Sama ya, antara G dan C, antara A dan T, itu sebetulnya ikatannya ikatan apa? Sama kayak yang tadi udah di atau beda? Sama atau beda kira-kira? Kayaknya beda ya, hidrogen bukan ya? Ya, betul ya. Jadi ikatan kovalennya dalam satu rantai polinukleotida antar residunya dihubungkan oleh ikatan kovalen, ya, yaitu fosfoester. Nah, antar basa nitrogen pada antara satu rantai polinukleotida dengan rantai polinukleotida yang lain dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Kalau kita bandingkan ikatan kovalen dengan ikatan hidrogen, mana yang lebih kuat? Ignas. Mana yang lebih kuat, Ignas? Ikatan kovalen atau ikatan hidrogen? Hidrogen bukan, Bu? Betul, ikatan hidrogen. Jadi kalau kayak gini berarti harusnya kovalen. Ya, karena ikatan kovalen betul-betul sharing elektron ya. Kalau ikatan hidrogen itu kan lebih karena ada dipol-dipol seperti itu. Nah, jadi ikatan hidrogen ini lebih lemah dibandingkan ikatan kovalen. Nah, jadi sebetulnya di sini yang masuk di sini, yang nempel di sini, sebetulnya sih bisa apa saja. Ya. Tapi ketika dilihat di sini, apakah betul-betul pas ya, strukturnya sehingga ikatan hidrogennya maksimal atau tidak? Nah, itu dievaluasi kemudian. Nah, jadi di sini sebetulnya yang menempel di sini pada proses perpanjangan ini sifatnya ini basis ya dari semua kinetika reaksi. Terjadinya reaksi itu kalau kita lihat pada skala nano ya, karena atom-atom ini, karena molekul-molekul ini kan ukurannya nano. Sel E. coli aja ukurannya mikro kan, misalnya 0,1 kali 0,5 mikrometer. Berarti DNA-nya satu nukleotidanya ukurannya pasti lebih kecil dari itu. Jadi masuknya nano. Nah, pada skala nano ini reaksinya sebetulnya probabilitas. Jadi kalau mau melihat kinetika reaksi pada tingkat ini kita perlu melakukan modeling statistik ya. Jadi probabilitas. Siapa saja bisa datang ke sini. Siapa saja bisa membentuk ikatan hidrogen ikatan kovalen ya, fosfoester di sini. Nah, lalu ketika di sini nggak match, nggak cocok untuk terbentuknya ikatan hidrogen yang maksimal, berarti perlu bisa diputuskan dengan mudah juga. Nah, karena itu ada aktivitas eksonuklease. Jadi ini ketika dia masuk, dia salah, dipotong, ganti. Oke, ketika yang kebetulan yang ada di dekat sini adalah C, cocok, ya udah nggak dipotong. Tapi begitu yang masuk di sini, yang ada paling dekat pada lokasi ini adalah A, dia nempel, dia nggak cocok, maka perlu bisa dipotong. Nah, dipotongnya dengan aktivitas enzim eksonuklease. Ya, itu keduanya dimiliki oleh DNA polimerase 1. Jadi dia bisa memperpanjang dan juga dia bisa memutuskan untuk mengkoreksi ya apabila ada nukleotida yang salah yang masuk ke situ, atau istilahnya mismatch basis ya, bahasa yang salah. Oke. Jadi sebagai rangkuman di sini pada proses replikasi DNA, jadi bisa kita sederhanakan prosesnya, ada tahapan-tahapan berikut, ada inisiasi yaitu awal terjadinya proses replikasi,
Ada elongasi, ya, setelah prosesnya mulai, maka akan terjadi elongasi, yaitu perpanjangan rantai, sampai selesai dari ujung DNA ke ujung DNA yang satu, maka prosesnya perlu diakhiri, dan tahapan itu kita sebut sebagai terminasi. Nah, pada proses inisiasi, maka perlu dilakukan pembukaan double strand, ya, karena DNA ini strukturnya double helix, maka si double helixnya itu perlu dibuka sehingga enzim polimerasenya bisa menempel pada masing-masing untai DNA. Ya. Lalu ada unwinding, ini DNA-nya sifatnya helix, maka untuk mempermudah mesti dibuka untaiannya, kumparannya sehingga menjadi lurus. Lalu ada mekanisme untuk mencegah dia membentuk kumparan lagi dan bersatu double helixnya. Lalu dibutuhkan primer, nah ini RNA primer tadi ya, primer untuk proses replikasi. Nah, setelah ini semua lengkap, plus enzimnya ya, enzim DNA polimerase, ada enzim helikase tadi ya. Nah, ini maka bisa terjadi proses elongasi, yaitu perpanjangan rantai kopi dari DNA tadi. Nah, ini ketika enzim DNA polimerasenya bergeser dari satu sisi ke sisi yang lain. Ya, jadi bergerak terus, nah, seperti ini kurang lebih. Nah, sampai ujung akhirnya terjadi proses terminasi. Proses terminasi ini umumnya setelah si DNA polimerase ini menjumpai suatu urutan basa nitrogen yang spesifik. Ya. Jadi di ujung-ujung DNA itu ada specific sequence, ya, yang menandakan bahwa oke, ini proses replikasi sudah akan berakhir, DNA-nya nanti DNA polimerasenya akan lepas. Ya. Jadi nggak bisa lepas di sembarang tempat, dia lepas setelah ketemu dengan specific sequence ini. Jadi setelah sampai di specific sequence ini, ya, DNA polimerasenya akan lebih mudah untuk lepas. Dan tadi berarti ini double strand tadi sudah dibuka ya, harus diuntai lagi, itu membutuhkan enzim kontrahelikase. Nah, sudah jadi DNA ini kadang-kadang, saya nggak tahu ini apakah kadang-kadang atau selalu ya, tapi bisa juga terjadi proses modifikasi dari DNA yang dibuat. Ini prosesnya modifikasi ini maksudnya apa? Contohnya adalah untuk menandai. Ya, ini pembuktiannya adalah sel misalnya kena virus. Nah, sel ini tentunya ingin mereplikasi DNA-nya dia sendiri dong. DNA virusnya nggak direplikasi. Nah, itu jadi ada modifikasi tertentu DNA hasil replikasinya sehingga si sel itu bisa menandai mana DNA punya selnya, mana DNA yang bukan punya selnya. Nah, contohnya dengan proses metilasi. Ya, jadi ada beberapa tempat dalam polinukleotida ini yang dimetilasi sehingga menandai, oke, ini DNA-ku, gitu ya, bukan DNA asing. Nanti mungkin kalian bertanya-tanya, terus gimana caranya DNA virus ini ujung-ujungnya bisa terreplikasi juga? Nah, ini DNA virus yang datang itu nggak ujuk-ujuk terus direplikasi, harus melalui suatu proses tertentu. Nah, silakan kalian lihat ya nanti apa yang dilakukan DNA virus ini supaya akhirnya bisa ikut direplikasi oleh host atau sel inangnya. Nah, itu kurang lebih rangkuman dari proses replikasi. Nah, ini diuraikan lagi bagaimana proses perbaikan atau replikasi DNA. Nah, ini karena DNA adalah blueprint atau pola dari sistem hidup, dari sel ya, maka DNA sangat penting untuk menjaga keutuhan dari DNA. Jadi DNA must be preserved. Jadi informasi yang ada di DNA ini perlu dijaga. Jangan sampai induknya bagaimana, ya, kopiannya, hasil replikasinya itu 50% beda dengan induknya. Nanti jangan-jangan induknya selnya kayak gimana gitu ya, bentuknya misalnya bulat, nanti sel anakannya bentuknya jadi lonjong gitu, karena DNA-nya berbeda. Ini kan yang jelas DNA must be preserved. Nah, bagaimana caranya?
ada dua mekanisme utama untuk menjaga agar DNA ini terjaga informasinya. Yang pertama mismatch repair, dan yang kedua methods for reversing chemical damage. Ya, mismatch repair tadi, ini adalah yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi kalau ada yang nempel itu nggak cocok, ini istilahnya tadi proofreading ya, proofreading dari si kopi DNA, maka itu akan dipotong dengan enzim eksonuklease dan diganti dengan basa dengan nukleotida lain yang cocok. Nah, misalnya ada sebab lain sehingga DNA ini informasinya berubah. Ya, misalnya ya, kalau kita bayangkan pada sel manusia, kenapa tiba-tiba terjadi kanker pada umur tertentu gitu ya? Misalnya kena kebanyakan UV ya, jadi kanker kulit. Nah, ini kan prosesnya kan replikasi ini sebetulnya informasinya harusnya preserve ya. Kok kenapa tiba-tiba ada kanker? Waktu bayi sehat kok. Kenapa setelah sekian tahun ya, setelah semakin tua misalnya tiba-tiba orang ini diagnosis ada kanker. Nah, dari mana sel kanker itu? Nah, berarti ada potensi suatu kejadian yang menyebabkan proses replikasi DNA ini berubah, gitu ya. Jadi DNA informasinya tidak tersimpan rapi. Nah, ini sebetulnya kalau sampai kejadian ya, ada sel kanker ya, ada DNA-nya yang berubah, itu adalah pada kondisi sel sudah memperbaiki dan gagal. Nah, karena sel ini punya metode untuk reversing chemical damage. Jadi intinya sel ini sebetulnya sudah berusaha dulu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada DNA. Nah, tapi kalau tidak bisa ditoleransi lagi, tidak diperbaiki nggak bisa, ya apa boleh buat. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya yang sederhana di sini, kalau basa yang masuk ketika proses polimerisasi ini, ya bagian dari replikasi ini ya, elongasinya gitu, adalah metilguanidin. Jadi ini basanya guanin yang termetilasi. Nah, ini kan metilguanidin ini sebenarnya tidak ada di DNA, ya kan ATGC. Nah, G-nya ini kan guanin, bukan metilguanidin. Nah, kalau yang masuk ini kebetulan metilguanidin. Ya. Lalu ujung-ujungnya nanti bisa bahaya gitu ya, karena nanti informasinya mau diterjemahkan melalui proses transkripsi dan translasi. Kalau nggak benar polanya, berarti ke belakang kan urutannya jadi salah semua. Nah, ini misalnya kalau si sel mendeteksi bahwa oh ini ada metilguanidin, maka sel bisa melakukan transfer metil dari metilguanidin ini oleh DNA transferase. Jadi DNA transferase ini kerjanya melakukan checking ya ke DNA hasil replikasi, cocok nggak gitu. Nanti kalau misalnya menemukan, ini ada metilguanidin, metilnya dipotong. Jadi diperoleh guanin. Jadi DNA-nya oke kembali. Nah, contoh yang lain kita tahu ya, nukleotida ini basa nitrogennya ada dua jenis, ada purin dan pirimidin. Purin cincinnya ada dua. Ya, jadi adenin dan guanin itu punya dua cincin. Pirimidin cincinnya cuma satu. Jadi urasil, timin, dan sitosin itu cincinnya cuma satu. Nah, tapi satu cincin pirimidin ini mungkin membentuk dimer. Jadi dua molekul pirimidin bergabung ya, menjadi pirimidin dimer. Ini bisa terjadi oleh apa? Contohnya fotoreaktivasi oleh DNA. Jadi dia bisa kena sinar UV atau paparan yang lain sehingga mengakibatkan terbentuknya pirimidin dimer. Nah, maka ada mekanisme sel bisa mendeteksi hal tersebut
dengan metode nukleotida excision repair. Ya. Jadi si dimernya ini dipotong sehingga menghasilkan monomer pirimidin kembali. Ya. Jadi oke, bisa diperbaiki. Nah, kalau kasusnya banyak banget, barangkali ya, terus sel udah berusaha nggak bisa, sel akan mengirim SOS respon. Ya, akhirnya si DNA ini teriak-teriak, "Oi, tolong," gitu ya, nggak bisa, SOS, SOS. Jadi ini istilahnya SOS respon. Dan untuk berusaha ya, sel masih berusaha ketika terjadi SOS respon ini, sel masih berusaha memperbaiki terus dengan cara dia cessation of growth. Jadi pertumbuhannya terhenti. Pertumbuhannya terhenti. Jadi ini kan sel mikroba itu cepat banget ya, doubling time-nya cepat banget. Jadi dia bereplikasi dari satu sel menjadi 2 sel, berkembang biaknya itu prosesnya cepat banget. Istilahnya ada doubling time. Waktu yang dibutuhkan oleh mikroba untuk menggandakan diri. Nah, kalau kalian ingat, untuk bakteri mekanismenya adalah mitosis ya, mitosis ya, dari satu sel belah jadi 2 sel gitu. Nah, jadi dari sini kita ambil istilah doubling time. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menggandakan diri dari 1 sel menjadi 2 sel. Ini totalnya bukan 3 ya, tapi 1 kemudian di sini membelah ya menjadi 2. Nah, doubling time-nya ini ordernya cepat sekali. Jadi di bioproses ada istilah juga mu. Mu adalah laju pertumbuhan spesifik. Adalah waktu yang dibutuhkan ya. Jadi secara kinetik kita bisa nyatakan dx per dt, perubahan konsentrasi biomasa terhadap waktu sama dengan mu kali x. Jadi kalau kita lihat di sini persamaannya adalah autokatalisis. Kenapa disebut autokatalisis ya? Karena di sini untuk membuat sel itu, laju pembentukan sel dipengaruhi oleh konsentrasi sel itu sendiri. Ketika selnya makin banyak, proses produksi selnya akan makin cepat. Nah, jadi ini mu. Ya, ini istilahnya mu tadi. Nah, kalau mu-nya tahu, kita bisa menghitung doubling time-nya berapa. Nah, doubling time bakteri ordernya menit. Karena mu-nya itu E. coli bisa 0,5 sampai 1. Maaf. Ini jauh sekali loncatnya. Maaf. Tadi sampai mana kita? Nah, sampai sini ya. Oke. Nah, ini mu-nya ini bisa 0,5 sampai 1 per jam. Jadi kalau kita hitung dari sini doubling time-nya berapa? Ya di sini kan kita lihat ya, dx per dt sama dengan mu x. Kalau persamaan diferensial ini diselesaikan, berarti dx per x sama dengan mu t. Ya, berarti ini ln x per x0 sama dengan mu kali t dibagi t0. Ya. Doubling time, waktu yang dibutuhkan untuk menggandakan diri, berarti ln 2, kan 2 per 1, 2 sama dengan mu t. Nah, ini doubling time, td sama dengan ln 2 dibagi mu. Nah, coba dihitung. Kalian di komputer kalian ada kalkulator ya, di HP juga ada kalkulator. Kalau mu-nya 0,5 per jam, berarti doubling time-nya berapa? Siapa tadi yang belum kebagian? Olive. Halo Olive, silahkan buka Excel atau kalkulator atau HP. Coba hitung. Berapa doubling time kalau mu-nya ini 0,5 per jam?
Nah, sambil Olive menghitung, saya off sebentar ya. Oke, Olive sudah dapat? Belum kedengaran suaranya, Olive? Berapa doubling time-nya? Kalau mu-nya adalah 0,5 per jam. Maaf, belum terdengar, Olive. Mungkin suaranya, volumenya kecil barangkali. Ini udah kedengeran belum ya? Sudah. Oh ya, 1,3 bukannya, Bu? 1,3. Oke, saya nggak tahu ya yang hitung Olive. Nanti silahkan dicek. Nah, ini kebayang ya. Jadi untuk menggandakan diri waktunya cepat sekali dalam waktu 1,3 jam. Kalau awalnya konsentrasi sel ini, kalau kita bicara konsentrasi sel, ordernya tuh sekitar, kita biasanya bicara log. Berapa log? Ya. Maksudnya apa? Dalam 1 mili, ya, dalam 1 mili, nah ini konsentrasinya bisa 10⁵ sel per mili. 1 mili itu cuma 20 tetes. Ya. Nah, dalam 20 tetes air, bisa ada 10⁵, bisa ada 100.000 sel. Atau 10⁻⁶, 1 juta sel dalam 20 tetes air. Nah, dalam waktu 1,3 jam, jumlahnya akan double. Kalau awalnya tadi 100.000 sel dalam 1 mili, maka setelah 1,3 jam, jumlahnya jadi 200.000 sel. Nah, jadi mikroba ini cepat banget nih. E. coli ini cepat banget. Nah, kalau terjadi kerusakan DNA dan selnya mengirim SOS respon, maka yang dilakukan oleh sel, oke, saya harus memperbaiki diri dulu, kata sel. Ini keadaan gawat darurat. Maka mu-nya dia turunkan sampai minimal. Oke, sampai 0. Oke, proses penggandaan diri di stop dulu. Kami harus maintenance. Nah, kata sel seperti itu. Jadi cessation of growth, selnya masih hidup, tapi dia nggak tumbuh. Dia sibuk memperbaiki diri. Jadi prosesnya repairing DNA dan lain-lain. Nah, kalau masih tidak bisa teratasi juga, baru selnya mati. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang dilakukan oleh sel untuk menjaga keotentikan DNA dari sel tersebut. Nah, ini adalah proses replikasi ya yang sudah saya share kemarin.
Jadi silahkan diputar kembali rekaman kuliahnya dari minggu kemarin untuk melihat bagaimana contoh kartun ya, tampilan kartun dari proses replikasi tersebut. Nah, oke, sebelum kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu transkripsi, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Ya, Asmi, semoga mic-nya sudah bisa Halo, jelas. Bu. Oke, sekarang bisa. Mau Yuk, nanya, Asmi. Bu, apakah memungkinkan kalau bahasa itu kehilangan pasangannya, Bu? Kayak misalkan yang tadi, Bu. Kayak misalkan yang tadi itu misalkan TA, terus yang pas salah satu C, tapi G-nya hilang. Nah, selanjutnya itu ada pasangannya lagi. Jadi yang pas bagian C-nya itu hilang G-nya. Itu sangat mungkin ya. Nanti kita akan bahas lebih detail di akhir. Jadi istilahnya bisa terjadi mutasi. Nah, tadi ya proses terjadinya kanker, setiap bayi atau setiap sel baru itu kan masih bersih gitu ya. Jadi sel-selnya masih bagus, DNA-nya masih bagus. Kenapa misalnya kalau dilihat sejarahnya seseorang dari 0 tahun sampai 13 tahun dia normal, dia baik. Kenapa setelah 13 tahun atau setelah 30 tahun tiba-tiba dia bisa didiagnosis kanker? Sebelumnya nggak pernah ada tuh. Nah, ini yang terjadi adalah mutasi ya tadi ya. Jadi ada suatu yang terjadi, entah diindus oleh apa, banyak sekali hal yang bisa mengindus terjadinya mutasi ya, sehingga dan tidak terperbaiki. Nah, ketika tidak terperbaiki ini, mungkin sel masih bisa mentoleransi hal tersebut sehingga bisa hidup gitu ya selnya. Kalau sudah bisa tidak bisa ditoleransi lagi, maka akan terjadi letal, kematian. Nah, contohnya mutasi ini bagaimana? Nah, kita lihat. Nanti kita baca ya proses transkripsi dan translasi. Kan alur informasinya itu dari DNA akan direplikasikan menjadi DNA lagi yang baru ya. Ini replikasi, atau saya kembali ke ini slide saya yang pertama ya. Di tentang proses seluler, silahkan dibuka slide pertama. Jadi urutannya ada replikasi, lalu DNA ditranskripsikan menjadi mRNA. Nah, lalu di sini mRNA akan ditranslasikan menjadi protein. Nah, pada proses mengcopy informasi dari mRNA menjadi protein, kita tahu ada istilahnya triplet codon ya. Jadi 3 basa yang berdekatan. Nah, ini mengkodekan satu residu asam amino. Kayak misalnya ini alanin, misalnya ya, isoleusin, lalu misalnya glutamat. Nah, misalnya seperti ini. Nah, mutasi kalau ini satu hilang, maka ketika dibaca oleh translasi, berarti kan 2, 3, 4. Ini ya. Ini. Lalu ini. Ini kan sudah bukan A lagi ketika geser satu ya. Akibatnya ya tadi terjadi perubahan, ujung-ujungnya bisa ditoleransi atau bisa fatal. Jadi ini sangat mungkin terjadi dan ini merupakan salah satu bentuk mutasi yang terjadi dalam sel. Kalau tidak salah, satu basa hilang itu namanya point mutation. Jadi hanya pada satu titik. Nah, mungkin juga ini bergeser. Ini entah kenapa pindah ke tempat yang lain atau bagaimana. Ya. Oke, semoga terjawab ya Azmi ya. Ya, terjawab Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke. Proses kedua dalam sistem seluler ini adalah proses transkripsi. Nah, apa itu proses transkripsi? Intinya adalah menerjemahkan informasi dari DNA untuk diteruskan dalam proses sintesa protein.
Jadi sekali lagi blueprint-nya, polanya ada di DNA. Nah, ketika akan menjalankan proses seluler, sebagian dari DNA, sebagian informasi dari DNA akan di-copy untuk menjadi RNA. Nah, RNA ini kita tahu ada 3 jenis, ada rRNA, ada tRNA, dan ada mRNA. Khususnya mRNA akan digunakan sebagai pola untuk pembentukan protein dalam proses translasi yang terusan dari proses transkripsi ini. Oke. Nah, kenapa loncatnya jauh sekali? Maaf, ini saya keluar dulu. Bentar, ini loncatnya terlalu jauh. Oke. Nah, jadi dalam proses transkripsi ini umumnya yang dibahas adalah pengkopian DNA menjadi mRNA. Karena mRNA ini mengkopi DNA, maka komposisi basa pada mRNA tentunya adalah cermin atau pasangan dari DNA tersebut. Ya. Nah, berbeda dengan DNA yang utuh ya, panjang-panjang double helix, mRNA ini bermacam-macam ukurannya, sangat heterogen. Ini bisa kita lihat dari ukuran protein yang disintesa menggunakan mRNA tersebut. Kita tahu, misalnya masih ingat, semoga masih ingat ya, protein yang sangat besar, titin. Ukurannya nggak usah hafal lah ya. Tapi semoga masih ingat ketika bahasan tentang protein, titin adalah protein yang sangat besar. Glutamat sintetase itu ada protein itu subunitnya saja ada 8 kalau tidak salah atau 12. Nah, ini juga besar. Sementara ada protein lain yang kecil-kecil, mungkin hanya 1000-an ya ukurannya. Rata-rata protein itu kan protein itu 1000-an. Tapi ada yang sampai puluhan ribu atau ratusan ribu. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat mRNA-nya karena itu adalah pola yang dipakai untuk memproduksi protein-protein ini, ya, ukurannya macam-macam juga, ya, karena itu heterogen masanya. Ya. mRNA ini dapat berasosiasi dengan ribosom untuk proses translasi dan turnover rate-nya tinggi. Nah, ini jangan dikaitkan dengan turnover rate kalian yang tinggi ya. Nanti lulusan ITB suka ganti-ganti kerjaan 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu juga istilahnya turnover rate-nya tinggi ya, dan kurang diharapkan. Nah, semoga kalian nanti turnover rate-nya tidak terlalu tinggi, apalagi yang turnover rate-nya tinggi tiap 3 bulan sekali, tiap bulan ganti-ganti pacar gitu ya, itu turnover rate-nya tinggi dan tapi dalam sudut pandang yang kurang bagus gitu ya. Nah, di sini apa maksudnya turnover rate-nya tinggi? Dalam proses transkripsi ini berbeda dengan proses translasi, tidak semua bagian dari DNA di-copy. Pada proses transkripsi ini hanya sebagian dari DNA yang di-copy. Nah, bagian mana yang akan di-copy dijadikan mRNA itu tergantung dari kondisi lingkungan. Sebagian DNA ya, ini akan di-copy menjadi mRNA. Nah, bagaimana sel memutuskan DNA yang ini yang harus di-copy? Itu tergantung dari kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan tuh bahasa awamnya, bahasa spesifiknya nanti pada kondisi tertentu nanti yang aktif adalah transcription faktor tertentu misalnya atau inducer tertentu sehingga akan berikatan pada DNA. Kalau prosesnya tadi apa namanya komponennya semua lengkap, maka bagian tertentu dari DNA akan di-copy. Nah, kalau komponennya nggak lengkap atau kalau DNA-nya tersebut terhalang untuk tercopy, maka nggak akan terjadi proses transkripsi. Dan ini sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan yang dihadapi oleh sel tersebut.
Nah, sekarang misalnya kita ubah nih. Kita misalnya melakukan kultivasi sel apa ya? Yang gampang deh, ragi. Ini favorit saya, Saccharomyces cerevisiae. Ini Bu Vita cerita ke saya, kalian tugas jamur ada yang menuliskan jamur yang bikin fly ya. Ini agak mengejutkan ya. Dari kapan? Sejak kapan saya mengajar mikrobiologi itu mulai angkatan yang terus-menerus mulai angkatan 2009 kalau tidak salah. Nah, belum pernah ada yang membuat tugas tentang jamur yang membuat fly itu. Jadi Bu Vita sangat terkejut. Oke, kembali ke sel Saccharomyces cerevisiae, sel ragi. Kita tahu bahwa sel ini umum dipakai untuk produksi bioetanol. Nah, ini sel ini bisa sifatnya adalah bukan mikroaerofilik tapi fakultatif anaerobik. Nah, ada yang tahu apa itu fakultatif anaerobik? Tadi udah semua ya sampai bawah. Oke, kita kembali ke atas. Devri, apa itu fakultatif anaerobik, Devri? Tandanya dia sifatnya anaerob, tapi nggak obligat gitu, maksudnya nggak benar-benar anaerob, jadi dia bisa juga mungkin ya aerob dalam kondisi tertentu gitu. Ya, jadi dia bisa hidup secara aerobik, tapi ketika anaerobik dia juga bisa hidup ya. Nah, jadi itu istilahnya fakultatif anaerobik. Betul sekali, Devri. Nah, proses yang berjalan dalam kondisi aerobik dan anaerobik ini berbeda sekali sebetulnya. Nggak betul-betul berbeda 100% ya, tapi berbeda. Mana proses yang aktif ketika kondisi aerobik, mana proses yang aktif dalam kondisi anaerobik. Nah, jadi sel ragi Saccharomyces cerevisiae akan membaca kondisi lingkungan ini, oke, kondisinya aerobik. Ya. Karena dia mengindra atau merasa ya kondisi lingkungannya aerobik, maka sel ragi ini akan mengaktifkan sebagian DNA yang berhubungan dengan proses-proses yang diperlukan untuk hidup secara aerobik. Jadi hanya DNA yang dibutuhkan untuk hidup secara aerobik akan dikopi menjadi mRNA dan selanjutnya dilanjutkan untuk memproduksi enzim-enzim yang dibutuhkan untuk hidup secara aerobik. Nah, kalau diubah nih, ya, kondisinya kultivasi Saccharomyces cerevisiae ini tadinya aerobik, lalu pengudaraannya di stop. Ini sebetulnya sangat sederhana ya. Nanti semester depan kalian bisa lihat jalan-jalan ke lab ya, masuk ke lab, lalu lihat bioreaktor itu seperti apa. Kita punya bioreaktor yang ukurannya berbeda-beda ya. Ada bioreaktor itu sebetulnya yang paling sederhana adalah shake flask atau botol Scott, itu juga bisa digunakan untuk mengkultur mikroba. Kita sebut bioreaktor ya, tempat terjadinya reaksi mikroba. Tapi bisa juga modern gitu ya, bisa juga dalam botol kaca. Ini misalnya 2 liter, kita punya yang 2 liter, kita punya yang 3 liter, kita punya yang 5 liter ya. Nah, ini tangki berpengaduk ya. Kurang lebih seperti ini. Lalu ada saluran udaranya. Ya, saluran udara biasanya ke bawah. Nah, ini di sini ada spargernya. Nah, ini udaranya masuk ke sini. Oke. Nah, tadinya aerobik. Maaf, ini ada udara keluarnya juga ya. Kalau nggak ada udara masuk, nggak ada udara keluar, nanti tekanannya gede. Nanti pecah ini reaktor kita. Jadi selalu ada outletnya. Udaranya bisa keluar. Nah, tadinya aerobik nih. Tadinya aerobik, maka udaranya dialirkan ke dalam bioreaktor. Kita nyalakan kompresor, ya udara sumber udaranya dari kompresor biasanya, lalu dimasukkan ke reaktor. Untuk mengubahnya, ya udah ini valve-nya dimatikan saja, di stop. Berarti kompresornya dimatikan ya, tidak ada udara yang masuk. Nah, berarti ini lama-lama kan oksigennya di sini habis. Jadi dia berubah jadi kondisinya anaerobik. Nah, sel
enzim-enzim yang dibutuhkan untuk menjalankan proses secara anaerobik itu berbeda dengan aerobik. Maka DNA-nya si sel ini akan membaca, merasakan ya, oh ini nggak ada oksigen lagi. Untuk survive saya harus gimana? Lalu dia akan mengcopy sebagian DNA yang dibutuhkan untuk hidup pada proses anaerobik. Yang proses-proses yang dibutuhkan hanya pada kondisi aerobik tidak akan disintesa lagi enzim-enzimnya. Maka prosesnya diberhentikan, transkripsi enzim atau DNA yang berhubungan dengan enzim-enzim untuk proses-proses yang spesifik hanya jalan ketika kondisi aerobik, dia tidak jalan lagi. Ya. Maka mRNA-nya tidak diperlukan lagi, maka dia akan diuraikan menjadi asam nukleat bebas ya, jadi DNTP lagi. Bisa digunakan untuk membuat mRNA yang dibutuhkan untuk proses anaerobik ya. Maka itu kita katakan turnover rate-nya tinggi. Ya. Oke. Itu proses transkripsi. Nah, bagaimana mekanisme terjadinya proses transkripsi ini? Mirip sebetulnya dengan proses replikasi. Bedanya tadi, ya, yang transkripsi hanya sebagian dari DNA yang dikopi, sementara proses replikasi seluruh DNA akan dikopi. Nah, jadi dalam proses transkripsi, tidak kedua untai dari DNA ini yang dikopi. Hanya satu untai saja. Berarti untainya, double helixnya tetap harus dibuka, ya tetap harus dibuka. Nah, tapi yang dikopi hanya satu dari dua untai DNA tadi. Nah, enzimnya yang terlibat sama butuh enzim polimerase, tapi istilahnya bukan DNA polimerase, tapi RNA polimerase. Ya, lalu nanti akan dibutuhkan untuk proses transkripsi. Nah, nah kalau diringkas, prosesnya mirip sebetulnya dengan replikasi. Ada 3 tahapan juga, ada inisiasi, ada elongasi, dan ada terminasi. Jadi ini tahap yang paling rumit karena dibutuhkan untuk memutuskan apakah proses transkripsi dari satu bagian DNA tertentu harus jalan atau tidak perlu jalan. Ya, itu yang cukup rumit. Proses elongasi begitu sudah mulai, elongasi kan perpanjangan aja, itu standar. Dan terminasi itu juga setelah ketemu susunan basa nitrogen tertentu, dia akan terjadi terminasi. Nah, oke, inisiasinya bagaimana? Inisiasinya dimulai dengan pengikatan holoenzim RNA polimerase pada promotor site. Nah, jadi karena tidak seluruh DNA akan dikopi, hanya sebagian dari DNA yang akan dikopi, nah, RNA polimerasenya ini hanya akan berikatan pada susunan basa yang merupakan promotor site. Ya. Oke, ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, ini adalah DNA yang akan dikopi. Nah, ini dari atas dari bawah. Dari atas mestinya. Jadi ini DNA yang akan dikopi. Ini ada promotor site. Jadi susunan basa nitrogen yang spesifik. DNA polimerase akan berikatan di sini. Nggak bisa di sini, nggak bisa di sini. Harus di promotor site. Nah, begitu dia bisa berikatan di sini, akan membentuk kompleks antara DNA dan RNA polimerase. Nah, nanti di sini, supaya terbentuk ini, supaya bisa jalan, sebetulnya ada komponen-komponen lain yang perlu ikut berikatan di sini. Nah, lalu promotor ini akan membuka kompleks ini, lalu akan mulai terbentuk RNA di sini. Dan ini merupakan awal dari proses transkripsi. Nah, jadi gambaran yang lain, ini ada promotor site,
Ini DNA template-nya, lalu RNA polimerasenya berikatan pada promotor, ya. Lalu ini akan terbuka kedua untai dari DNA-nya. Nah, lalu dibutuhkan apa? Dibutuhkan substratnya, yaitu nukleotida-nukleotida. Ini tadi bukan DNTP ya, karena DNTP itu kan deoksiribosa. Nah, ini berarti NTP saja. Karena ini yang dibentuk adalah RNA, ribonukleotida. Berarti ini nggak ada D-nya. Ya, ini saya hapus. Nah. Oke. Nah, lalu dia bisa berjalan lanjut. Nah, ini gambaran yang lain. Jadi ini RNA polimerase. Nah, dia sudah mulai berjalan ini ya. Jadi ini terlihat bahwa kopiannya hanya satu untai, karena yang dikopi hanya satu untai dari DNA-nya. Enggak dua sisi dari DNA, hanya sebagian dan satu untai dari DNA yang dikopi. Nah, dalam prosesnya perlu ada pembukaan untai double helix DNA dan perlu ada penyambungan kembali. Nah, jadi ada istilahnya topoisomerase ya, untuk membuka untaian DNA ini. Ya, removing positive supercoil. Ya. Kita tahu struktur 3 dimensi dari DNA ini kan sangat amat apa istilahnya? Sangat amat mampat. Ya. Dia harus bisa masuk ke sel yang kecil, sementara DNA-nya besar sekali. Maka kita sudah, kalau kita ingat ya, DNA itu diputar-putarnya berkali-kali kan sampai menjadi struktur yang terakhir ya, yang seperti huruf X itu. Nah, ini kan pertamanya membentuk double helix, lalu ada helix lagi, ada helix lagi, ada helix lagi. Nah, itu perlu dibuka untuk menemukan bagian khusus dari DNA yang akan dikopi. Ya. Nah, oke, setelah dimulai, maka yang terjadi proses perpanjangan atau elongasi. Elongasi ini intinya ya tinggal si RNA polimerasenya bergeser saja. Ya, dari kiri ke kanan, ya dari sini ke kanan. Jadi meninggalkan promotor site, menghasilkan untai RNA. Dan terakhir, terminasi. Setelah menemukan satu susunan basa tertentu, maka enzim dan RNA polimerasenya bisa lepas, dan RNA yang dihasilkan juga akan lepas. Nah, itu rangkuman dari proses transkripsi. Nah, di sini untuk bagian terminasi, nah, apa sih susunan basa nitrogen yang seperti apa yang umumnya ditemui oleh RNA polimerase sehingga dia akan melepaskan diri dari DNA-nya? Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi ada, ini istilahnya mRNA terminus. Nah, di sini ujung-ujungnya, ujung RNA itu biasanya kaya akan GC. Ya, jadi membentuk, ini istilahnya hairpin. Ya, jadi seperti jepit, struktur jepit seperti ini. Nah, struktur jepit seperti ini berarti harus ada susunan yang saling cermin gitu ya, atau sama lain di sini pada DNA-nya. Nah, jadi ini kan kebalikan dari ini. Yang satu dari sini ke sini, yang satu sini ke sini. A, G, T, C. Ini adalah GG ya. A pasangannya T, C, T. Ini kan saling kebalikan ya. Jadi RNA yang terbentuk ujungnya akan membentuk bisa membentuk ikatan hidrogen dalam satu rantai mRNA yang sama sehingga membentuk struktur hairpin seperti ini. Dan akibatnya RNA polimerasenya lepas dan mengakhiri proses transkripsi ini. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pengendalian transkripsi, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Barangkali saya bicaranya terlalu cepat, gitu ya. Oke, kita putar film saja.
Sebentar. Share sound. Apakah suaranya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih. Transcription is the process of making RNA from a DNA template. Several key factors are involved in this process, including DNA, transcription factors, RNA polymerase, and ATP. Transcription begins with a strand of DNA. It is divided into several important regions. The largest of these is the transcription unit. This portion of the DNA will be used to produce RNA. Upstream of the transcription unit is the Tata box. An enhancer region may also be involved. Several complexes, known as transcription factors, are required for successful transcription. The first is TF2D, the largest of the general factors. A component of this factor, TBP, binds to the DNA using the Tata box to position TF2D near the transcription initiation site. Other transcription factors, including TF2A and TF2B, then attach. These complexes prepare the DNA for the successful binding of RNA polymerase. Once RNA polymerase is bound, other transcription factors complete the mature transcription complex. Now, energy must be added to the system for transcription to begin. This energy is provided by the reduction of ATP into ADP and PI. RNA polymerase then synthesizes an RNA template from the strand of DNA. Most factors are released after transcription begins. When the end of the transcription unit is reached, the RNA polymerase dissociates and the newly formed strand of RNA is released. Oke, saya ulangi. Transcription is the process of making RNA from a DNA template. Several key factors are involved in this process, including DNA, transcription factors, RNA polymerase, and ATP. Transcription begins with a strand of DNA. It is divided into several important regions. The largest of these is the transcription unit. This portion of the DNA will be used to produce RNA. Upstream of the transcription unit is the Tata box. An enhancer region may also be involved. Several complexes, known as transcription factors, are required for successful transcription. The first is TF2D, the largest of the general factors. A component of this factor, TBP, binds to the DNA using the Tata box to position TF2D near the transcription initiation site. Other transcription factors, including TF2A and TF2B, then attach. These complexes prepare the DNA for the successful binding of RNA polymerase. Once RNA polymerase is bound, other transcription factors complete the mature transcription complex. Now, energy must be added to the system for transcription to begin.
This energy is provided by the reduction of ATP into ADP and PI. RNA polymerase then synthesizes an RNA template from the strand of DNA. Most factors are released after transcription begins. When the end of the transcription unit is reached, the RNA polymerase dissociates and the newly formed strand of RNA is released. Oke, jelas ya? Jadi itu gambaran tentang terjadinya proses transkripsi. Nah, mungkin diulangi sedikit apa saja yang berperan dalam proses transkripsi ini. Sebelum saya masuk ke pengendalian transkripsi, tadi sudah Devri. Nadira, sebutkan satu faktor yang berperan dalam proses transkripsi. Tadi ada salah satu faktor itu maksudnya ya Satu aja. Sebutkan satu aja yang dibutuhkan untuk menjalankan proses transkripsi ini. Itu Bu, DNA-nya. Ya, betul. Itu yang paling simpel ya, tapi sering tertinggal. Harus ada template-nya yang mau di-copy apa, yaitu DNA-nya. Davin, selanjutnya apa lagi Davin? ATP. Oke, ATP untuk apa Davin? ATP itu tadi buat ATP untuk apa Davin? Ini standar ya, fungsi ATP di sini standar. ya buat energi sih Bu. Iya, betul. Jadi proses transkripsi ini adalah proses yang membutuhkan energi. Maka dia memberi energi supaya proses ini bisa berjalan. Oke, terima kasih. Rafli, apa lagi? Ini apa yang DNA polimerase apa sih itu tadi? Yang gede yang warna hijau itu? RNA Oh iya, polimerase. RNA polimerase. Ya. Ini yang berbeda dengan proses replikasi. Enzim kunci di proses replikasi adalah DNA polimerase. Pada proses transkripsi, RNA polimerase. Oke, Yoe, apalagi Yoe? Topoisomerase ya Bu. Topoisomerase yang tadi digambar ya, untuk membuka koilnya ya. Ya, oke. Setelah Yoe, apa lagi? Sekarang siapa ini? Azmi, apalagi Azmi? Komponen yang diperlukan untuk melakukan proses transkripsi. Lalu ada makanya? Ada. Ah ya. Beda kan? Oh ya. Ini ya Bu. Tadi teh tadi sedikit kelewat. Substratnya apa, Azmi? Tadi lupa. Tapi ini Bu keinget yang ini Bu, yang apa? Transkripsinya Bu. Istilahnya transcription factor ya. Itu yang dimaksud. Oh iya. Jadi ini nanti kita akan lihat ada perbedaan sedikit antara proses transkripsi pada si sel eukariotik dan prokariotik. Ya. Untuk sel eukariotik, transcription faktornya lebih banyak, lebih dominan gitu ya. Nah, ini adalah yang menentukan sebetulnya. Tadi kan proses transkripsi bisa berlangsung setelah kompleks transcription ini, awalnya ini ya. Jadi enzim RNA polimerasenya, ada transcription faktor, itu semua menempel, komponennya lengkap, baru bisa jalan. Nah, di film tadi, enzim RNA polimerasenya bisa menempel kalau transcription faktornya sudah nempel semua di situ. Ya.
bukan semua ya, tapi beberapa transcription factor sudah menempel di situ. Itu sebetulnya transcription factor itu ada dua jenis, ada yang general, tadi ya seperti TF2A gitu ya, transcription factor yang umum, mungkin untuk semua proses transkripsi dibutuhkan, tapi ada transcription factor yang bersifat khusus, jadi menandai bahwa oh kondisi lingkungan begini, maka akan terjadi signaling ya, jadi transfer informasi dari kondisi lingkungan ini diterjemahkan melalui proses berantai sampai ke mengaktifkan satu transcription factor tertentu sehingga dia bisa berikatan pada untai DNA, akhirnya membentuk kompleks polimerase yang lengkap sehingga proses transkripsi ini bisa berjalan. Nah, sekali lagi yang terlewat adalah substratnya yaitu NTP ya. Nukleotidanya perlu disebut nih. Kalau tidak ada nukleotidanya, maka tidak bisa terjadi pemanjangan rantai mRNA tentu saja ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi adalah gambaran umum tentang proses transkripsi. Nah, ini yang penting ya. Jadi bagaimana sih pengendalian transkripsi? Ini sangat penting karena ini berbeda dengan, sekali lagi berbeda dengan proses replikasi, di mana replikasi itu yang dikopi semua DNA, sementara proses transkripsi yang dikopi hanya sebagian dari DNA. Maka pengendaliannya menjadi penting. Ya. Nah, jadi kita mulai pada prokariot dulu. Sekali lagi, sel prokariot adalah sel yang belum punya membran inti sel yang memisahkan DNA dan komponen inti lainnya dari sitoplasma. Nah, di sini pada sel prokariot ya, di sini ada sedikit perbedaan dengan sel eukariot bahwa pada sel prokariot kromosom gen yang menyusun enzim pada satu jalur metabolisme tertentu akan berkelompok. Ya, ini sudah saya sampaikan ketika membahas tentang struktur dari mRNA. Jadi di sini kita lihat bahwa misalnya untuk metabolisme laktos itu dibutuhkan beberapa enzim. Nah, itu akan membentuk satu kelompok atau klaster. Posisinya berdekatan. Jadi sekali transkripsi untuk sel prokariot yang dikopi bukan hanya satu enzim, tapi klaster dari enzim. Ya, dan itu disebut operon. Oke. Nah, jadi istilahnya ekspresinya, proses transkripsinya terkoordinasi. Jadi sekali proses transkripsi sudah mengkodekan protein, membuat mRNA yang mengkodekan protein yang lengkap yang dibutuhkan untuk proses tertentu. Ya, itu ekspresi terkoordinasi. Nah, di sini ada istilahnya operator. Ya, ini adalah susunan pengendali atau regulatory sequence. Ya, seperti tadi, di depan dari tempat RNA polimerase berikatan pada DNA, ada tempat di mana transcription faktornya berikatan, atau yang disebut pada film tadi tata box. Ya. Nah, itu kurang lebih adalah susunan pengendali atau tempat berikatannya operator-operator pengendali. Itu kita sebut sebagai operator. Dan di sini ada protein yang berfungsi sebagai regulator. Ini mirip dengan transcription factor tadi ya, yang menentukan apakah proses transkripsi dari suatu operon akan berlangsung atau tidak. Nah, jadi satu kromosom dia punya beberapa gen ya. Ini tugas kalian yang akan dipresentasikan besok. Nah, ini adalah klaster gen atau satu operon tertentu. Dalam operon ini ada struktural gen. Ini adalah gen ya, bagian dari DNA yang mengkodekan protein tertentu yang akan dipakai untuk proses translasi. Jadi ada di sini karena ekspresinya terkoordinasi untuk sel prokariot, maka struktural gen pada operon ini terdiri dari struktural gen 1 yang warnanya pink, struktural gen 2 yang warnanya hijau, dan struktural gen 3 yang berwarna biru. Di depannya ada
bagian DNA pengendali. Ada operator dan ada promotor. Ya. Ini kita sebut sebagai satu operon atau klaster dari gen yang mengkodekan satu proses metabolisme tertentu. Nah, dalam sel prokariot mekanismenya adalah induksi dan represi. Apa itu induksi? Induksi itu kenaikan sintesa gen pada suatu kondisi merespon kehadiran suatu metabolik yang spesifik. Nah, jadi kalau kita umpamakan aliran pada pipa, ini kan kalian anak teknik kimia ya, jadi belajarnya ada fluida mengalir pada pipa, lalu ada valve-nya. Nah, induksi itu kita bisa andaikan dengan kita membuka valve ini. Jadi aliran fluidanya katakanlah awalnya dari 1 liter per menit, karena dibuka valve-nya, maka meningkat aliran fluidanya jadi 5 liter per menit. Jadi kalau dikembalikan pada proses induksi, awalnya mungkin proses transkripsinya berlangsung untuk menghasilkan hanya 1 kopi mRNA tertentu dalam 1 jam. Karena ada proses induksi, kerannya dibuka ya, maka proses transkripsinya berlangsung lebih cepat. Bukan lagi 1 operon per jam, operon X ya, karena operon yang sama. Setelah proses induksi mungkin jadi 100 operon X per jam. Nah, itu yang disebut sebagai induksi. Jadi bisa jadi kondisi awalnya 0. Bisa. Ya. Setelah mengalami proses induksi jadi 100, jadi naik. Ya. Atau bisa juga awalnya sudah jalan, tapi kecil. Misalnya 10. Gitu ya. Setelah proses induksi naik jadi 100. Kebalikannya adalah represi. Artinya penurunan sintesa gen pada suatu kondisi merespon suatu metabolik yang spesifik. Jadi kembali pada fluida, pada pipa, aliran pada pipa ini, represi kebalikan dari induksi, valve-nya kita tutup. Ya. Maka awalnya proses transkripsinya berjalan untuk menghasilkan 100 operon X per jam. Setelah proses represi, valve-nya ditutup, ya, bisa jadi hanya 1 operon X per jam. Ya. Induksi artinya naik, valve-nya dibuka, represi artinya turun, valve-nya ditutup. Ya. Nah, ini gambarannya. Jadi di sini kita lihat bersama. Ya. Ini operonnya. Ini saya ganti, saya pakai laser pointer saja. Ini operonnya ya, operon tadi. Ini contoh yang terkenal, sekali lagi Lac operon. Ini perlu saya tandai lagi, Lac operon. Ini adalah operon yang mengkodekan enzim-enzim yang dibutuhkan untuk memetabolisme laktosa pada E. coli. Jadi ini dia model yang awal nih, yang paling terkenal, Lac operon pada E. coli. Oke, nah di sini kita lihat gen strukturalnya ada Lac Z, ada Lac Y, dan Lac A. Nah, pada kondisi normal, tanpa kehadiran induser, ya, maka tadi kerannya tertutup. Ya. Nah, di sini bagaimana kerannya bisa tertutup? Bagaimana proses transkripsinya bisa tidak terjadi? Karena di awal dari Lac operon ini ada gen Lac, ini apa ya, Lac L atau Lac I? Lac I. Nah, Lac I ini akan mengkodekan mRNA yang digunakan untuk proses translasi ya, untuk mensintesa protein represor. Represor monomer. Oke. 4 subunit dari represor monomer ini bergabung jadi represor tetramer. Nah, dalam bentuk seperti ini,
dia akan berikatan dengan susunan gen yang berada tepat di depan struktural gen operon atau yang kita sebut sebagai operator. Jadi operatornya terkunci di sini. Sudah ada yang berikatan. Maka RNA polimerasenya tidak bisa lagi berikatan di sini. Karena tempat berikatannya tertutup. Sudah diikat oleh molekul lain, yaitu molekul represor. Pada kondisi ada inducer, nah indusernya di sini sebetulnya adalah alolactose, isomer dari laktosa. Ya. Nah di sini induser ini akan berikatan dengan represor. Jadi represor yang awalnya bentuknya seperti ini, setelah berikatan dengan induser, dia jadi berubah konformasinya menjadi tidak aktif. Nah, apa maksudnya tidak aktif? Apabila dia tidak aktif, represornya tidak bisa berikatan dengan operator di sini. Sebagai akibatnya, enzim RNA polimerase bisa berikatan di sini. Dan proses transkripsi bisa berlangsung. Nah, jadi kita bisa andaikan represor ini sebagai portal. Ya. Jadi jalannya di portal, enzim RNA polimerasenya tidak bisa menempel dan tidak bisa lewat. Nah, kalau portalnya dibuka, represornya kita buat tidak aktif dengan cara ada induser yang berikatan dengan represor tersebut, maka portalnya terbuka, rintangannya terbuka, RNA polimerasenya bisa berikatan di sini, maka proses transkripsinya bisa terjadi. Ya, itu yang disebut sebagai proses induksi. Nah, konsep Lac operon ini ditemukan oleh Pak Jacob dan Pak Monod. Nah, ini Pak Monod yang nanti kalian akan ketemu juga ya di DAS BP. Pak Monod yang sama yang mengusulkan kinetika pertumbuhan mikroba, ya namanya kinetika Monod. Nah, itu samalah dengan Pak Monod ini. Oke. Jadi di sini Jacob dan Monod menemukan fenomena pertumbuhan dioksik pada Escherichia coli. Apa itu pertumbuhan dioksik? Nah, kalian sudah baca atau belum pelajari tentang kurva pertumbuhan ya? Nah, kurva pertumbuhan itu umumnya seperti ini. Nah, ini pada reaktor batch ya. Jadi berlangsung secara batch. Ini adalah menggambarkan konsentrasi mikroba. Saya gunakan warna yang lain untuk menggambarkan konsentrasi substrat. Oke. Ini sebetulnya agak miring ya, mestinya di sini. Ini saya hapus dulu supaya lebih jelas. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini waktu. Nah, yang merah ini adalah konsentrasi mikroba. Nah, sel makan substrat, maka dia tumbuh, dia gunakan untuk tumbuh. Setelah suatu waktu tertentu, nah dia awalnya beradaptasi dulu, dia tumbuh ya, lalu tumbuhnya jadi sangat cepat. Ini adalah pada kondisi eksponensial atau exponential growth, ya. Fase pertumbuhan eksponensial. Nah lalu sampai pada kondisi konsentrasi substratnya sudah mulai menipis, atau sudah hampir habis, maka lajunya semakin melambat, laju pertumbuhannya semakin melambat. Lalu substratnya habis, dia tidak tumbuh lagi. Ini kita sebut sebagai fase stasioner. Ya. Jadi ini adalah ini kita sebut sebagai kurva pertumbuhan mikroba, ya, atau menggambarkan fase-fase pertumbuhan mikroba pada kondisi batch. Ya. Jadi dia sangat bergantung pada keberadaan substrat. Ada makanan, dia tumbuh. Substratnya habis, tidak ada substrat, tidak ada makanan, dia tidak tumbuh. Dia steady state, dia stasioner. Nah, di sini apa ini dioksik? Dioksik ini menggambarkan pertumbuhan E. coli pada dua substrat yang berbeda. Jadi ini kita lihat, dia tumbuhnya dua kali. Awalnya dia tumbuh, terus berhenti dulu. Terus dia tumbuh lagi. Nah,
Yang pertama ini dia tumbuh pada glukosa. Glukosanya habis, dia stop tumbuhnya. Nah, lalu kalau di substratnya ada laktosa juga, maka setelah stop dia mulai tumbuh pada laktosa. Menggunakan laktosa. Jadi kalau kita gambar di sini mungkin glukosanya di sini habis ya. Ini laktosanya masih ada di sini. Nah, di sini mulai dipakai, baru laktosanya turun belakangan. Nah, ini yang disebut sebagai dioxic growth, pertumbuhan dioksik. Nah, kenapa sih laktosanya nggak dimakan dari awal saja? Nah, ini karena by default ya, kondisi umumnya E. coli tidak mensintesa enzim-enzim yang dibutuhkan untuk memetabolisme laktosa. Proses metabolisme laktosa terjadi secara induktif. Nah, jadi ketika ada laktosa, baru enzimnya diaktifkan, baru enzimnya dibuat, baru RNA-nya ditranskripsikan. Lalu, ini kan laktosanya sudah ada dari awal, betul. Tapi kenapa belum jalan? Karena selain induksi, ternyata ada proses lain yang terjadi, yaitu represi katabolit. Jadi kalau ada glukosa, ini sel ini sangat cerdas ya. Jadi kalau ada glukosa, selalu glukosa dulu yang dipakai. Nah, dan glukosa ini menghambat, menginhibisi sintesa enzim-enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme substrat lainnya. Jadi bayangkan sel ini demikian cerdasnya ya. Jadi dia nggak nggak serakah ya. Ada makanan banyak lalu dimakan semua gitu. Enggak. Ya dia satu-satu. Dia glukosa dulu yang defaultnya ada, selalu disintesa setiap waktu. Proses-proses untuk memetabolisme glukosa istilahnya adalah konstitutif, prosesnya konstitutif. Jadi mRNA-nya disintesa setiap saat konstitutif. Dan sementara enzim-enzim yang memetabolisme laktosa sifatnya induktif. Nah, dia baru disintesa ketika dibutuhkan saja. Nah, glukosa ini juga menghambat ya, merepresi disintesanya enzim-enzim untuk memetabolisme laktosa. Nah, oke. Jadi tadi ya, pertama ada represor, represornya ini kalau dia berikatan dengan induser, indusernya yang di sini adalah laktosa sendiri atau isomernya sebetulnya alolaktos, maka dia akan berikatan di sini, RNA polimerasenya tidak bisa bergerak. Nah, kalau glukosanya sudah habis, maka mekanisme yang kedua ini juga akan berjalan. Jadi ada CAP, CAP-nya berikatan dengan CAMP. Semoga kalian masih ingat CAMP ini adalah molekul nukleotida yang berfungsi sebagai regulator. Dia berikatan dengan CAP, CAP berikatan dengan CAMP, dia akan semakin mempercepat proses transkripsi ini. Ya. Oke, ini kurang lebih gambaran lebih lanjut tentang lakoperon, tapi kurang lebih ini silahkan dibaca sendiri ya, apa lakoperon dan bagaimana proses mekanisme pengendaliannya. Nah, sampai sini bahasan kita hari ini saya cukupkan sampai sini. Jadi intinya kita sudah membahas proses induksi. Pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan proses represi, ya, masih pengendalian proses transkripsi, lalu proses translasi, dan akhirnya mungkin metabolic engineering, bagaimana proses merekayasa gen ini untuk melakukan proses-proses yang kita kehendaki. Sampai di sini kuliahnya. Silahkan ditonton ulang, silahkan dibaca ulang slide-nya. Besok kita akan sama-sama mendengarkan presentasi tugas yang terakhir, yaitu struktur genom dari beberapa jenis mikroba. Oke, sampai di sini dulu. Salam sehat semuanya. Sampai ketemu lagi besok insya Allah ya. Salam sehat selalu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.